Saat ini yang paling ditakuti oleh dunia adalah mengenai musibah yang menimpa suatu negara karena adanya virus yang mematikan. Virus corona. Apakah ini suatu kebetulan? Atau memang sengaja Allah mendatangkan bencana ini agar manusia yang sombong, angkuh, dan tidak bisa menyadari dirinya sendiri, mereka harus mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya menyelamatkan manusia dari bencana di dunia ini, tapi juga agar manusia bisa menyelamatkan diri dari siksa neraka di akhirat nanti. Ketika berita tentang penyebaran virus corona dan bahayanya terdengar di seantero alam dunia ini, maka yang bereaksi bukan hanya pemerintah di suatu negara yang merupakan organisasi terbesar di suatu negara, tapi juga organisasi-organisasi kecil juga membuat suatu kebijakan instan, himbauan dan instruksi pada anggotanya demi keselamatan diri anggotanya masing-masing. Dan sudah pasti ada anggota yang mentaatinya, ada juga yang tidak mentaatinya. Karena meski sudah menjadi anggota organisasi tersebut, pasti tidak bisa semuanya memiliki pandangan dan pengetahuan yang sama. Hingga yang tidak mentaati merupakan orang yang dianggap tidak terorganisir. Karena memisahkan diri dan karena tidak mentaati sama dengan keluar dari organisasi. Misalkan, ketika suatu organisasi Islam membuat suatu kebijakan yang melarang anggotanya melaksanakan Jumat atau sholat berjamaah karena terkait virus corona yang dalam pandangan dan penemuan para pemimpinnya yang terinfeksi virus semakin banyak. Sedangkan Anda anggota yang tetap melaksanakan Jumat atau sholat berjamaah karena punya pandangan yang berbeda, di mana dalam pandangannya bahwa virus corona tidak sebanyak yang disampaikan para pemimpin ormas tersebut, maka orang tersebut merupakan orang yang bertindak di luar kebijakan organisasi dan sama dengan tidak terorganisir. Dan ketika terjadi musibah virus corona menimpa orang tersebut, maka pasti ada yang mengatakan bahwa orang tersebut terkena virus corona karena tidak mentaati kebijakan organisasi. Tapi bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Di mana yang terkena virus itu justru para pemimpin organisasi tersebut? Apakah ada yang mengatakan bahwa organisasi tersebut terkena virus corona karena tidak membubarkan organisasinya? Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban. Karena yang terpenting adalah tentang pernyataan kebenaran yang dikalahkan kebatilan karena tidak terorganisir. Jadi tidak ada kaitan antara organisasi dengan kekalahan atau kemenangan. Meskipun kehidupan ini tidak bisa lepas dari aktivitas organisasi, baik organisasi dalam skala besar seperti pemerintahan di suatu negara atau dunia, atau bahkan organisasi terkecil seperti keluarga. Organisasi hanya salah satu alat saja untuk kemenangan.
yang justru terkadang organisasi menjadi alat untuk kekalahan sendiri, atau bisa diartikan sebagai senjata makan tuan. Sedangkan alat kemenangan sebenarnya tidak lain adalah akidah dan ibadah yang benar. Bukan berarti saya mengatakan bahwa virus corona bisa hilang oleh akidah dan ibadah yang benar. Karena akidah dan ibadah itu kaitannya dengan keselamatan akhirat. Sedangkan untuk masalah keselamatan dunia seperti virus corona, saya menganalogikan pada akidah dan ibadah yang benar dengan mengatakan bahwa virus corona bisa hilang oleh ilmu dan cara yang benar. Jadi kalau keselamatan di akhirat oleh akidah dan ibadah yang benar, bukan organisasi. Sedangkan keselamatan dari virus corona oleh ilmu dan cara yang benar, bukan organisasi. Maka sekarang tinggal tanya diri kita masing-masing, apakah akidah dan ibadah kita itu sudah benar? Apakah ilmu dan cara menanggulangi virus corona itu sudah benar? Kalau Anda yakin bahwa akidah dan ibadah yang disampaikan oleh organisasi Anda itu benar, maka jalankan saja akidah dan ibadah itu. Tapi jika Anda ragu, maka carilah akidah dan ibadah yang membuat Anda yakin kebenarannya meskipun bertentangan dengan organisasi Anda. Karena semuanya akan dapat pertanggungjawabannya, akan dipinta pertanggungjawabannya. Begitu pula jika Anda yakin bahwa ilmu dan cara penanggulangan virus corona organisasi Anda itu benar, maka jalankan. Tapi jika ragu, maka cepatlah cari ilmu dan cara yang bisa membuat Anda yakin meskipun bertentangan dengan organisasi Anda. Jika Anda memilih mati bersama organisasi Anda oleh virus corona hingga meninggalkan dan menyembunyikan keyakinan Anda, silakan saja. Karena kematian itu bukan akhir dari semuanya. Anda tinggal siap-siap saja di akhirat nanti mendapat pertanyaannya. Anda tahu pertanyaannya? Bacalah surat Al-Baqarah ayat 174. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepadamu melainkan, dan Allah tidak akan berbicara pada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka. Dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Walaupun ayat ini kaitannya dengan penyempurnaan ilmu yang berkaitan dengan akhirat, yaitu ilmu yang dibawa Rasulullah SAW, tapi bukan berarti menyembunyikan ilmu yang berkaitan dengan keselamatan di dunia ini tidak akan dihisab. Karena ada ayat yang menjelaskan kewajiban usaha perdamaian antara sesama manusia di dunia ini. Yaitu ayat 114 dari surat An-Nisa. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia.
Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Sekarang kita tanya, apakah bisikan-bisikan dan obrolan-obrolan kita baik di pasar-pasar, di masjid-masjid, di mal-mal, di pengajian-pengajian itu benar-benar mengarah pada kebaikan? Ataukah justru pada kehancuran? Apakah bisikan-bisikan dan obrolan-obrolan kita baik di pasar-pasar, masjid-masjid, di mal-mal, dan pengajian-pengajian tentang kasus corona itu benar-benar mengarah pada kebaikan? Ataukah justru pada kehancuran? Apakah kita merasa bahwa bencana virus corona ini sebagai ujian untuk kita karena kita menganggap bahwa diri kita dicintai Allah hingga layak dapat ujian seperti ini? Ataukah kita merasa bahwa bencana virus corona ini sebagai musibah untuk kita karena kita menganggap bahwa diri kita penuh dosa? Semua itu hanya bisa dibuktikan di akhirat nanti. Saat ini kita hanya berusaha dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang hanya berusaha menjauhi dari bencana di dunia ini. Ada juga yang lebih mementingkan kehidupan di akhirat nanti. Yang tentu bagi orang beriman tidak hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan diri dari bahaya di dunia ini, tapi terutama bahaya di akhirat nanti. Jika ada yang merasa keberatan dengan memikirkan keselamatan di akhirat nanti, karena merasa memikirkan keselamatan di dunia ini saja sudah merasa kesulitan, maka disinilah perbedaan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman memikirkan keselamatan di dunia dan akhirat bukan berarti memiliki kekuatan lebih daripada orang yang tidak beriman, tapi karena keimanan itu sendiri yang mengharuskan dirinya tidak hanya memikirkan kehidupan dunia. Karena sebanyak apapun yang harus dipikirkan, tetap keputusan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun orang yang hanya memikirkan kehidupan dunia bukan berarti tidak bisa memikirkan banyak hal, tapi karena tidak ada keimanan dalam dirinya yang membuat segalanya menjadi berat.